Doa dan renungan hari ini, jangan menunda hal ini bila ingin hidup bahagia. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita seringkali berpikir bahwa masih ada hari esok untuk melakukan yang baik dan benar. Doa dan renungan kita kali ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh memanfaatkan waktu dalam hidup kita ini untuk meraih kebahagiaan bersama Tuhan. Kita mohon rahmat agar Tuhan membantu kita untuk tidak menunda-nunda banyak hal yang sangat penting untuk kebahagiaan hidup kita. Mari kita mengawali doa dan renungan kita kali ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur. Engkau telah memberi kami hidup dan banyak kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih dan kebaikan. Namun seringkali kami menunda-nunda dan memilih jalan kami sendiri. Hari ini kami ingin membuka hati kami bagi firman-Mu. Ajarilah kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi untuk selalu berpaling kepadamu dalam segala hal. Semoga Roh Kudus membimbing kami dalam doa dan renungan kami, agar kami semakin memahami kehendak-Mu dan segera bertindak sesuai dengan kasih-Mu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Kitab Sirach, bab 5, ayat 1 sampai 8. Jangan bersandar pada kekayaanmu dan jangan berkata, "Aku cukup hidup." Jangan mengikuti keinginan hatimu dan kekuatanmu untuk menuruti hawa nafsu hatimu. Jangan berkata, "Siapa yang berkuasa atasku?" Sebab Tuhan pasti menghukum engkau. Jangan berkata, "Aku telah berdosa, tetapi apa yang terjadi padaku?" Sebab Tuhan itu panjang sabar. Jangan mengandalkan pengampunan sehingga engkau menumpuk dosa demi dosa. Jangan berkata, "Belas kasihan Tuhan itu besar. Ia pasti mengampuni dosaku yang banyak." Sebab padanya ada belas kasih dan murka, dan amarahnya turun atas orang berdosa. Jangan menunda berbalik kepada Tuhan, dan jangan menangguhkan dari hari ke hari, sebab dengan tiba-tiba
murka Tuhan akan datang dan engkau akan binasa pada saat hukuman datang. Saudara dan saudariku yang terkasih, banyak dari kita sering kali menunda-nunda hal-hal penting dalam hidup, terutama dalam hal rohani. Bacaan dari kitab Sirach hari ini memberi kita 3 peringatan utama. Pertama, jangan bersandar pada kekayaan atau jabatan. Banyak orang merasa bahwa kekayaan, jabatan, atau status sosial dapat menjamin kebahagiaan dan keamanan mereka. Namun kenyataannya semua itu hanyalah sementara. Kita sering mendengar kisah orang kaya yang tiba-tiba jatuh miskin, atau orang berpangkat tinggi yang kehilangan jabatan dalam sekejap. Contoh, seorang pengusaha sukses yang percaya bahwa uang bisa menyelesaikan segala masalah. Ia jarang berdoa, jarang membantu sesama, dan merasa bahwa selama ini bisnisnya berjalan lancar, hidupnya baik-baik saja. Namun suatu hari bisnisnya bangkrut, dan dalam kesendiriannya ia merasa hampa. Saat itulah ia sadar bahwa ia telah mengabaikan Tuhan selama ini. Saudara dan saudariku yang terkasih, melalui contoh ini kita diajak untuk tidak menjadikan kekayaan atau jabatan sebagai pegangan utama dalam hidup. Bersyukurlah dalam segala hal dan gunakan berkat yang Tuhan berikan untuk membantu sesama. Luangkan waktu untuk berdoa dan berserah kepada Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita. Kedua, jangan menumpuk dosa dan menganggap Tuhan pasti mengampuni. Ada banyak orang berpikir, tidak apa-apa berdosa, toh nanti Tuhan pasti mengampuni. Memang benar bahwa Tuhan penuh belas kasihan, tetapi jangan sampai kita menyalahgunakan kasih-Nya dengan terus-menerus melakukan dosa tanpa ada niat untuk berubah. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita diajak untuk tidak menyepelekan dosa kecil, karena dosa kecil yang dibiarkan bisa menjadi kebiasaan buruk. Rajinlah mengikuti sakramen tobat dan memperbaiki diri selagi ada kesempatan. Hiduplah dalam kejujuran dan menjauhi kebiasaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ketiga, jangan menunda pertobatan. Pertobatan menjadi hal yang sangat penting kalau kita ingin hidup bahagia. Setiap kita tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Namun, kita selalu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Banyak orang berpikir bahwa mereka masih memiliki banyak waktu untuk bertobat. Mereka beranggapan, nanti saja kalau sudah tua, sekarang masih mau menikmati hidup. Ini adalah jebakan besar, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan hidupnya akan berakhir. Kita bisa belajar dari banyak kejadian di mana seseorang tiba-tiba meninggal dunia tanpa sempat memperbaiki diri. Selain itu, ada juga yang berkata, dosaku tidak seberapa, Tuhan pasti mengerti. Sikap ini berbahaya karena dapat membuat kita
terbiasa hidup dalam dosa kecil yang lama-lama menjadi kebiasaan buruk. Dosa yang terus-menerus dilakukan tanpa pertobatan bisa mengeraskan hati kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Kitab Sirat juga mengingatkan kita agar tidak merasa aman hanya karena memiliki kekayaan atau jabatan. Betapa banyak orang yang merasa kuat dan tak tersentuh karena memiliki uang atau kekuasaan, tetapi akhirnya jatuh dalam kehancuran karena kesombongannya sendiri. Kekayaan dan jabatan hanyalah sementara, sedangkan pertobatan adalah bekal untuk hidup bahagia dan kekal. Saudara dan saudariku yang terkasih, oleh karena itu mari kita jangan menunggu sampai keadaan sulit untuk bertobat. Seringlah mengaku dosa dan menerima sakramen tobat agar hati kita tetap bersih. Jangan terlalu bergantung pada kekayaan atau jabatan, tetapi andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Selalu berbuat baik kepada orang lain dan hidup dalam kehendak Tuhan. Sadarilah bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Datanglah kepada Tuhan setiap hari, meskipun hanya dengan doa sederhana. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada saudara dan saudariku yang setia mengikuti doa dan renungan di channel kita yang tercinta ini. Terima kasih untuk kesetiaan saudara dan saudariku yang berdoa bersama melalui channel ini. Terima kasih pula bahwa ada saudara dan saudariku yang mau berbagi pengalaman rohani dalam channel ini, yang banyak mendapat rahmat dan mujizat dari Tuhan. Terima kasih juga untuk permohonan dan intensi yang ditulis dalam kolom komentar, sehingga kita semua bisa saling mendoakan supaya permohonan dan intensi kita dikabulkan oleh Tuhan. Semoga dengan doa dan renungan dalam channel ini kita tergerak untuk senantiasa datang kepada Tuhan. Dengan sering datang kepada Tuhan, kita mengakui bahwa kita berdosa. Dengan mengakui berdosa, kita berniat untuk bertobat. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari jangan menunda pertobatan bila kita ingin hidup bahagia bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami melalui rezeki, harta benda yang kami miliki, melalui status hidup kami. Bantulah kami untuk tidak terikat pada hal-hal duniawi ini. Sadarkanlah kami bahwa hal-hal ini bersifat sementara dan juga semoga kami tidak terikat padanya. Sadarkanlah kami Bapa, supaya kami dapat menggunakan hal-hal duniawi yang kami miliki untuk memperoleh kebahagiaan abadi bersamamu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau adalah Bapa yang sungguh memperhatikan kami. Kami mohon bantulah kami supaya kami mempunyai sikap rendah hati untuk dengan bijaksana menggunakan semua kebaikan-Mu untuk perkembangan hidup rohani kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami
bila selama ini kami merasa dosa-dosa kecil kami adalah hal yang biasa. Semoga Bapa mengampuni kami dan mengingatkan kami untuk selalu melakukan kebaikan dalam hidup kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Bapa mengingatkan kami melalui doa dan renungan kali ini untuk tidak menunda-nunda pertobatan. Gerakkanlah hati kami untuk selalu mengakui dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Sadarkanlah kami bahwa melalui pertobatan terus-menerus kami dapat memperoleh hidup bahagia bersama-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Engkau telah mengingatkan kami agar tidak menunda pertobatan. Bantulah kami agar selalu sadar akan kasih-Mu dan berani meninggalkan dosa-dosa kami. Semoga kami semakin dekat dengan-Mu dan hidup sesuai kehendak-Mu, sehingga kami boleh hidup bahagia bersama-Mu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat pertobatan terus-menerus dalam hidup kami. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.